dengan saya Wulan Suci Sri Rizky akan membahas tentang manusia, lingkungan, dan sumber penghasilan. Yang pertama, saya akan membahas pengertian manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang aturan pada hukum alam. Mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, serta terkait berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik baik positif maupun negatif. Selanjutnya itu artian lingkungan sendiri. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya. Komponen lingkungan sendiri yaitu memiliki dua faktor. Yang pertama yaitu faktor biotik yang berisi tanah, air, udara, cuaca, dan juga suhu. Yang kedua yaitu faktor abiotik yang mana yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi pada lingkungan sendiri ini memiliki dua jenis yaitu alam dan buatan. Lingkungan alam ini terbentuk karena kejadian alam, contohnya seperti air, tanah, pohon, udara, sungai, dan lain-lain. Untuk lingkungan buatan sendiri yaitu lingkungan yang dibuat oleh manusia seperti jembatan, jalan, bangunan, rumah, dan taman kota. Lingkungan sosial adalah wilayah tempat berlangsungnya berbagai kegiatan, yaitu interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta peranatanya dengan simbol dan nilai, serta terkait dengan ekosistem sebagai komponen lingkungan alam dan tata ruang atau peruntukan ruang sebagai bagian dari lingkungan binaan atau buatan. Next yaitu arti penting lingkungan bagi manusia itu sendiri. Yang pertama, lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Manusia hidup, berada, tumbuh, dan berkembang di atas bumi sebagai lingkungan. Yang kedua itu lingkungan memberi sumber-sumber penghidupan manusia. Yang ketiga, lingkungan memengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya. Yang kelima yaitu lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia. Yang terakhir, manusia memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup. Next yaitu kualitas lingkungan dan pendudukan terhadap kesejahteraan. Hubungan lingkungan dengan kesejahteraan yaitu yang pertama, lingkungan memberikan sumber kehidupan agar manusia dapat hidup sejahtera. Lingkungan hidup menjadi sumber dan penunjang hidup. Dengan demikian, lingkungan mampu memberikan kesejahteraan hidup manusia. Yang kedua yaitu manusia selalu berusaha mencari lingkungan yang memiliki daya dukung yang baik bagi kehidupannya demi kesejahteraan hidup. Melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia mengusahakan lingkungan yang lebih baik dari sebelumnya. Contohnya, manusia membangun bendungan, dam, atau waduk guna untuk menampung air. Yang ketiga yaitu untuk menciptakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, diperlakukan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Pada UU nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur hak, kewajiban, dan peran warga negara perihal pengelolaan ini. Terdapat nilai ekonomi, nilai mental spiritual, nilai ilmiah, dan nilai budaya dari lingkungan. Nilai ekonomi menambah penghasilan dari hasil alam, menambah devisa, memperluas lapangan. Nilai mental spiritual menambah rasa estetika, rasa keagungan, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nilai ilmiah dijadikan objek penelitian, pengembangan sains, botani, proteksi tanaman, budidaya tanaman, dan penelitian ekologi. Yang terakhir itu nilai budaya, lingkungan yang khas akan memberikan kebanggaan tersendiri bagi warganya. Oke, selanjutnya yaitu hubungan penduduk dan lingkungan dan kesejahteraan. Perubahan lingkungan sebagai akibat tindakan manusia tidak jarang memberikan dampak negatif, yaitu kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup tidak
tidak itu sendiri meniadakan daya dukung lingkungan, tetapi juga memberikan resiko bagi kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup merupakan problema besar yang dialami umat manusia saat ini. Bahkan isu tentang lingkungan merupakan satu dari 3 isu global, yaitu isu tentang HAM, demokrasi, dan juga lingkungan. Problema lingkungan saat ini yaitu yang pertama pencemaran atau polusi, masalah kehutanan, erosi dan banjir, tanah longsor, menipisnya lapisan ozon, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan. Kerusakan SDA dan lingkungan hidup di Indonesia pada tahun 2004 sampai 2009 antara lain terus-menurunnya kondisi hutan Indonesia, kerusakan daerah aliran sungai, habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak, citra pertambangan yang merusak lingkungan, tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati, pencemaran air semakin meningkat, kualitas udara semakin menurun khususnya kota-kota besar. Jadi korelasi antara manusia, lingkungan, dan juga sumber penghasilan yaitu bisa disimpulkan lingkungan alam merupakan sumber penghidupan karena alam adalah sumber makanan bagi penghidupan makhluk hidup. Dengan alam kita bisa memenuhi kebutuhan hidup. Apabila lingkungan alam kita rusak, maka siapa yang akan menghidupi kita? Maka dari itu lingkungan alam adalah sumber penghidupan makhluk hidup. Seperti kata pepatah bahwa manusia adalah makhluk sosial, jadi perlu sekali bantuan dari lingkungan alam tersebut. Terima kasih.